Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifki Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis anomali scores berdasarkan jenis serangan menggunakan tabel. Di slide pertama di sini ada tujuan praktikum. Di sini ada yang di tujuan praktikum. Di sini saya membuat visualisasi anomali scores dari data cyber security dataset untuk mengidentifikasi tren dan pola yang tidak terlihat hanya dari data mentah, menunjukkan distribusi jenis serangan berdasarkan tahun menggunakan fitur visualisasi yang tersedia di tabel, menghasilkan dashboard yang informatif dan mudah dipahami guna mendukung pengambilan keputusan dalam mitigasi serangan. Deskripsi singkat yaitu data anomali scores dianalisis untuk mendapatkan wawasan mengenai aktivitas serangan yang tercatat pada berbagai periode waktu. Menggunakan tableau, pola-pola penting diidentifikasi melalui pendekatan visualisasi yang intuitif dan efisien. Di slide berikutnya ada metodologi. Yang pertama ada pengolahan data. Di pengolahan data ini kita melakukan import dan processing data anomaly scores atau data cyber security dataset ke dalam tableau untuk memastikan data siap dianalisis. Yang kedua ada pembuatan filter dinamis. Membuat filter berdasarkan tahun dan jenis serangan untuk memudahkan analisis per tahun dan per kategori serangan. Yang kedua ada visualisasi dengan diagram. Menggunakan diagram untuk menampilkan distribusi anomali scores dan mempermudah pemahaman pengguna. Yang keempat ada penambahan label dan warna. Memberikan label pada diagram untuk informasi kuantitatif serta memastikan penggunaan warna yang konsisten dan setiap jenis serangan. Lalu ada teknik yang digunakan. Teknik yang digunakan pemilihan visualisasi yang tepat berdasarkan jenis data anomali, scores dan jenis serangan dan rentan waktu yang dianalisis. Analisis pola menggunakan diagram yang mudah dipahami dan mendukung interaksi pengguna. Di sini ada contoh tampilan tabel awal yaitu Cyber Security Dataset yang kita import dari teks Excel. Nah, di sini ada beberapa tipe yaitu yang ada kita memasuki tipe data resource-nya. Lalu di slide selanjutnya ini adalah tampilan penuh data resource-nya. Yang pertama ada time step years yang kita gunakan di sini untuk mengatur tahun. Lalu ada type attack untuk mengetahui serangan. Lalu yang terakhir ada anomaly scores-nya untuk mengetahui jumlah serangan yang terjadi. Nah, di sini adalah tampilan dashboard yang digunakan. Nah, di sini terdapat grafik yang sudah kita buat. Yang pertama di bagian columns ada time slab atau years yang kita gunakan untuk mengetahui rentan waktu yang terjadi. Ada tahun 2020, tahun 2021, 2022 dan 2023. Lalu ada bagian row-nya ada anomaly source. Di sini kita mengetahui scores terjadinya serangan pada tahun-tahun yang kita analisis. Lalu di bagian color-nya ada attack tab yaitu jenis serangan yang terjadi pada tampilan dashboard kita. Yang berwarna biru ada DDoS, yang berwarna orange ada intrusion, yang berwarna merah ada malware. Lalu ke slide selanjutnya yaitu penggunaan fitur tableau. Yang pertama ada fitur interaktif. Di sini fitur interaktif memungkinkan pengguna untuk memilih tahun tertentu atau kategori serangan yang ingin dianalisis lebih detail sehingga memberikan fleksibilitas dalam visualisasi data. Dapat dilihat dari gambar berikut yaitu ada time slab ya,
tahun-tahun yang kita analisis di bagian bawah, yaitu di bagian kolom. Lalu selanjutnya ada diagram, menyajikan data secara intuitif dan distribusi anomali scores berdasarkan jenis serangan yang mudah dipahami dalam sekali pandang. Nah, di dalam diagram kita menggunakan diagram garis. Di sini kita dapat melihat ada 3 macam serangan yang terjadi, yaitu serangan DDoS, intrusion, dan malware. Nah, di dalam serangan ini terdapat beberapa lonjakan yang terjadi. Nah, di tahun 2020 awal mula terjadinya serangan, awal atau data yang berhasil kita analisis di tahun 2020 terjadi serangan pada DDoS yaitu 171.000. Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan di 179.000. Lalu di tahun 2022 sudah mengalami penurunan. Dan di tahun 2023 mengalami signifikan penurunan yang drastis karena sudah melalui analisis yang dilakukan. Selanjutnya ada label anomaly scores, yaitu memudahkan akses informasi kuantitatif total anomaly scores yang dicapai per tahun langsung di tengah diagramnya. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah skor yang terjadi atau jumlah serangan yang terjadi di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Nah, di tahun 2021 nilai skor yang terdapat pada DDoS yaitu 174.000, dan di 2021 melonjak mencapai 179.000. Lalu di 2022 mengalami penurunan, dan di 2023 mengalami penurunan yang sangat drastis. Lalu ada warna. Warna yang dipilih dan digunakan secara konsisten untuk setiap kategori serangan membantu pengguna dalam mengidentifikasi jenis serangan tanpa kebingungan. Dapat dilihat dalam dashboard, yaitu ada 3 warna dan 3 serangan, yaitu yang warna biru adalah serangan DDoS, warna orange serangan intrusion, dan warna merah serangan malware. Lalu di slide ini yaitu tampilan awal data cybersecurity dataset, yaitu data resource-nya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu analisis dan interpretasi, yaitu tren peningkatan aktivitas serangan. Beberapa tahun menunjukkan peningkatan anomaly scores yang signifikan, mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas serangan atau eskalasi ancaman. Kedua ada distribusi jaringan serangan. Contohnya jenis serangan A atau DDoS menunjukkan lonjakan pada tahun 2021 yang mungkin disebabkan oleh peningkatan insiden serangan DDoS atau perubahan pola serangan cyber secara global. Nah, dapat kita lihat pada grafik berikut yang berwarna biru mengalami lonjakan di tahun 2021 yaitu 179, namun sudah diantisipasi di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan, dan di tahun 2023 sudah turun drastis dari angka lonjakannya, yaitu angka awal yaitu 174.000 di tahun 2002 melonjak ke angka 179.000. Di tahun 2022 kembali ke angka 174.000, dan akhirnya di 2023 turun ke 134.000. Lalu selanjutnya ada insights penting, yaitu prediksi dan strategi mitigasi. Melalui analisis ini, tim keamanan dapat memprediksi tren serangan dan mengambil tindakan preventif lebih dini. Nah, pemahaman yang lebih baik tentang pola serangan. Visualisasi ini membantu tim keamanan dalam memahami jenis serangan yang paling sering terjadi di tiap tahun, sehingga dapat merencanakan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif dan strategis.
Lalu ada kesimpulan. Di kesimpulan ini ada efektivitas dashboard Tableau. Dashboard Tableau memberikan visualisasi yang efektif untuk memahami distribusi anomali scores, tren, dan pola serangan dari waktu ke waktu. Kedua, ada manfaat untuk analisis data keamanan. Visualisasi ini sangat membantu dalam mengidentifikasi pola serangan dan mendapatkan wawasan penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem keamanan. Lalu rekomendasi untuk pemantauan berkala, yaitu melakukan pemantauan anomali scores secara berkala dan menggunakan analisis visualisasi ini untuk mengidentifikasi tren serangan yang mungkin berubah. Lalu ada perencanaan keamanan berbasis data. Gunakan wawasan dari dashboard ini untuk merencanakan pembaruan sistem keamanan berdasarkan jenis serangan yang paling dominan, seperti pada gambar dashboard yang tadi kita bahas. Lalu yang terakhir, terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.